Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Bapak semua. Ibu Waalaikumsalam pengawas warahmatullahi ruang, wabarakatuh. ya, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas ruang, Waalaikumsalam. Punten Bu Astin, suaranya belum keluar. Dimute ya. ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai, saya selaku mewakili bidang SMP mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang saya banggakan dan juga di sini ada tim teknis TKA Provinsi ya Pak Indra dan kawan-kawan, ada Pak Sahrudin dan tim teknis juga wilayah ya. Kemudian Bapak Ibu pengawas ruang wilayah Timur 1 dan Timur 2. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu menganggap bahwa ini adalah hari libur, namun karena terdesaknya waktu ya kita harus apa namanya secepatnya ya adanya sosialisasi tentang kepengawasan ruang ini ya. Untuk memulai acara, saya buka acara ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Bapak Ibu, nanti di sini di forum ini Bapak Ibu akan mendapat penjelasan mengenai bagaimana pengawas ruang itu tugasnya dan seperti apa modelnya. Nah, kita tahu bahwa TKA ini adalah hal yang pertama ya untuk kita semua, meskipun ini adalah mungkin TKA yang bagi jenjang semuanya yaitu untuk SMA dan SMK ini sudah pernah, namun ini ada sedikit perbedaan. Untuk yang model seperti kita ini adalah yang pertama kali yaitu TKA yang input di dalamnya dengan AN ya. Jadi Bapak Ibu tentunya sudah paham sekali, sudah ada sosialisasi. Nah, yang paling urgent sekali adalah masalah pengawas ruangnya. Kita tahu bahwa sebentar lagi TKA jenjang SMP itu yaitu akan dimulai di tanggal 6 April ya, 6 sampai 16 ya, yang mana nanti antar sekolah satu dengan yang lain mungkin ada perbedaan, ada yang dia berapa gelombang, masuk di gelombang berapa, sampai sesi berapa, tergantung dari kondisi sarpras di masing-masing sekolahnya. Nah, Bapak Ibu juga seandainya ini nanti bertempat tugas atau ditugaskan di tempat yang mungkin ya fasilitas sarprasnya ya lebih istilahnya kurang ya dibanding dengan di sekolahannya, harus maklum. Jangan menyamaratakan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Ya, artinya tidak usah di perbedaan ini menjadi tema atau menjadi omongan yang kurang enak ya. Kita harus memaklumi satu dengan yang lainnya. Kondisi masing-masing sekolah itu berbeda. Apalagi mungkin di sini kan tentunya mungkin ada dari swasta juga ya. Nah, itu juga tentunya kondisinya juga berbeda. Nah, pesan saya, jaga integritas dari Bapak Ibu semua ya. Di situ nanti tentunya akan ada fakta integritas dan lain-lainnya ya. Bertugas benar-benar semaksimal mungkin, tidak pandang bulu ya. Artinya jangan menganggap bahwa itu oh mentang-mentang bukan sekolahannya nanti terus asal-asalan gitu ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Selanjutnya nanti dari narasumber akan menjelaskan secara teknisnya ya. Kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan acara TKA nanti ya dengan pembekalan sosialisasi pengawas ruangnya ini bisa menjadi bekal Bapak Ibu dalam bertugas tadi menghadapi TKA. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya wabarakatuh. secara teknis bisa mungkin langsung ke Pak Indra.
Baik, terima kasih Bu Astin atas waktunya. Izin Bapak Ibu saya share screen. Sudah terlihat share screen saya, Bu Astin? Semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Baik, Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin. Masih dalam kondisi libur Lebaran, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu guru-guru ini karena memang pengawas rata-rata Bapak Ibu guru ya, Bu Astin ya. Jadi Alhamdulillah pagi hari ini menyempatkan untuk kegiatan sosialisasi mekanisme pengawasan TKA, jenjang SD, MI sederajat, dan SMP MTS sederajat. Jakarta 27 Maret 2026. Ibu Bapak mungkin mengawas adalah hal yang lumrah yang biasa Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu bertugas di sekolah, baik mengawas dari ATS, ASS maupun lain-lain. Tentu juga ketika Bapak Ibu mengawas di ANBK tahun lalu, gitu ya. Nah, kenapa hari ini kok tiba-tiba pengawas dikumpulkan, ada Zoom meeting, karena memang kepengawasan kita tahun ini terkait TKA agak sedikit berbeda dengan ANBK dan yang sebelumnya. Karena Bapak Ibu nanti diharuskan harus selalu standby di ruangan, ya, di ruangan TKA-nya, itu minimal setengah jam sebelum pelaksanaan TKA dimulai. Baik Ibu Bapak, saya mulai. Lini masa pengawasan TKA SD, MI, SMP, MTS, dan sederajat tahun 2026, Bapak Ibu yang sudah masuk ke sini adalah Bapak Ibu yang sudah ditugaskan oleh sekolah masing-masing dan sudah mendapatkan surat tugas dari Sudin. Ya, surat tugasnya sudah didatang oleh Kasudin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah bisa melihat Bapak Ibu bertugas di sekolah mana. Bapak Ibu didaftarkan oleh sekolah tanggal 19 Januari sampai tanggal 28 Februari 2026. Lalu tanggal 19 Januari sampai dengan 2 Maret, sekolah itu mengatur sesi dan gelombang. Nah, tanggal 3 sampai 8 Maret ini, ya sampai dengan kemarin Bapak Ibu, ini diperpanjang sampai tanggal 27 Maret, karena memang ada terjadi libur Lebaran. Kami dari Dinas Pendidikan melakukan pemetaan pengawas ruang. Sampai saat ini, belum semua sekolah mendapatkan pemetaan pengawas ruang, karena kami harus mencari satu-satu sesuai dengan surat tugas yang dibuatkan oleh Sudin masing-masing. Setelah pemetaan pengawas ruang, lalu ada pemetaan penyelia dan pendamping. Lalu insya Allah Bapak Ibu, tanggal 30 Maret besok, hari tanggal 9 atau 17 Maret ini, tanggal 30 Maret besok, Bapak Ibu akan mendapatkan link Zoom di masing-masing akun. Jadi, tahun ini pengawasan berbeda. Bapak Ibu yang sudah didaftarkan dan sudah dipetakan pengawas silangnya, Bapak Ibu mengawas di mana, Bapak Ibu akan mendapatkan akun TKA pengawas silang. Ya, akun yang Bapak Ibu dapatkan, nanti Bapak Ibu bisa bertanya ke tim proktor di sekolah yang mengatur websitenya. Nanti akun Bapak Ibu ada di operator sekolah masing-masing untuk mendapatkan akun dan password sekolah, akun Bapak Ibu sebagai pengawas silang. Nah, akun ini Bapak Ibu akan kita uji coba tanggal 30 atau tanggal 31 Maret oleh Pusmendik, ya. Akan ada simulasi mengawas dalam menyelia. Nanti Bapak Ibu, nanti tinggal kita tunggu websitenya di informasi di website TKA terkait simulasi pengawasan dan penyelia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, karena ini adalah hal yang baru dan diharapkan Bapak Ibu sebagai pengawas ruang ini memiliki tanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan TKA di sekolah tempat Bapak Ibu mengawas nanti. Kenapa Bapak Ibu? TKA dengan ANBK sangat berbeda sekali. Ketika ANBK kemarin, ketika ada sekolah yang bermasalah, waktu untuk loginnya masih bisa kita mundurkan. Misalnya sesi 1 gagal di jam 7.30, kita bisa mundurkan jam 8, jam 9 baru mulai, tidak masalah. Tapi untuk TKA, Bapak Ibu, keterlambatan Bapak Ibu pengawas silang masuk ke dalam Zoom meeting, ya Bapak Ibu, keterlambatan Bapak Ibu masuk Zoom meeting itu akan mengakibatkan satu sekolah itu akan gagal melaksanakan. Jadi Bapak Ibu wajib hadir di dalam ruangan TKA itu minimal setengah jam sebelum TKA dimulai. Ya, setengah jam sebelum TKA dimulai. Gitu. Kenapa setengah jam? Karena Ibu Bapak harus menyiapkan laptopnya yang disiapkan oleh sekolah tentunya, login menggunakan akun TKA-nya masing-masing, lalu memasukkan link Zoom-nya. Nanti akan ada namanya penyelia dan pendamping penyelia dari Dinas Pendidikan
dan Sudin yang akan mengawasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan diawasi secara real time dengan metode Zoom meeting oleh penyelia dan pendamping penyelia. Ya, jadi nanti Bapak Ibu pengawas ruang itu akan diawasi juga. Jadi Bapak Ibu mengawasi anak-anak, maka pendamping penyelia dan penyelia akan mengawasi Bapak Ibu. Nah, untuk pengadaan komputer untuk ujian dan kepengawasan, kami sudah sampaikan kepada sekolah-sekolah bahwa harus menyiapkan 1 unit laptop di depan beserta dengan webcamnya yang mengarah kepada peserta didik, Bapak Ibu, agar nanti tim penyelia dan pendamping penyelia itu dapat melihat kondisi ruangan masing-masing tempat Bapak Ibu mengawas. Nah, ini Bapak Ibu yang mengawas silang ini, Bapak Ibu sesuai dengan aturan terbaru, Bapak Ibu akan mengawas sebanyak sejumlah sesi di sekolah. Ya, sejumlah sesi di sekolah. Nah, ini yang menjadi masalah Bapak Ibu terbaru, Bapak Ibu, karena link Zoom dari kementerian itu terbatas, maka kami mengatur untuk hari pertama dan kedua itu nanti link Zoom-nya adalah orang-orang pertama tersebut. Nanti Bapak Ibu akan kami jelaskan link Zoom-nya itu tanggal 30. Ya, tanggal 30 31 nanti kita ketika simulasi kita akan menyampaikan bagaimana cara penggunaan link Zoom-nya, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Unsur-unsur pengawasan dan pendampingan ini sangat berbeda sekali dengan AMDK, Bapak Ibu. Ya, yang pertama Kementerian Pusat, ya, melalui UPT kita didampingi oleh BPMP Provinsi DKI Jakarta dan BPPG Jakarta itu sebagai tim pusat, Bapak Ibu, yang ikut mendampingi ketika pelaksanaan TKA ini dilakukan. Lalu tim teknis, saya dengan tim provinsi dan wilayah yang lain juga akan mengikuti pendampingan yang pengawasannya. Ya, kami juga akan masuk ke dalam link Zoom-nya. Lalu penyelia ini sudah kami siapkan, ada 100 orang penyelia yang akan bertugas mengawasi, ada sekitar 4.000 pengawas silang untuk jenjang SMP dan MTS. Jadi kita penyelianya untuk gabung nanti Bapak Ibu. Jadi mungkin di Zoom itu Bapak Ibu nanti akan bergabung dengan tim dengan ruang MTS dan lain-lain, gitu ya. Karena kita di provinsi satu penyelia, gitu ya. Jadi Dinas Pendidikan menyiapkan 100 orang penyelia untuk mendampingi sekitar 4.000 pengawas silang. Lalu pendamping penyelia ini disiapkan oleh suku dinas atau Sudin, Bapak Ibu. Ini sudah disiapkan juga oleh Sudin masing-masing wilayah, ya. Lalu pengawas ruang ini adalah Bapak Ibu nih, ya. Bapak Ibu yang ditugaskan oleh sekolah untuk menjadi pengawas ruang, ya. Lalu satuan pendidikan, ini sekolahnya, berarti sekolahnya juga wajib mengikuti pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan TKA ini, ya. Jadi ada 6 unsur yang memang terlibat dalam pengawasan TKA tahun 2026 ini. Nah, persyaratan penugas pengawasan TKA yang pertama ada penyelia, Bapak Ibu, ini berintegritas, profesional, merupakan petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi, menguasai aplikasi pengawasan atau melalui Zoom dan komunikasi daring, WhatsApp. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam grup WhatsApp penyelia, ya. Memiliki komputer dengan kamera, penyuara telinga, jaringan internet stabil, ruang penyimpanan minimal 50 GB, serta penyimpanan eksternal untuk hasil rekaman konferensi video. Nah, ini untuk penyelia nih Bapak Ibu. Jadi penyelia itu wajib merekam Zoom yang kita lakukan. Lalu pendamping penyelia berintegritas dan profesional, berasal dari Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten Kota, berarti kita dari Sudin, ya, dan kantor agama setempat. Ini sama-sama memahami dan terampil dalam menggunakan aplikasi pengawasan Zoom, komunikasi daring WhatsApp, memiliki komputer dengan penyuara kamera dan penyuara telinga dan jaringan internet stabil. Lalu pengawas ruang, Ibu Bapak yang ditugaskan, berintegritas dan profesional, ditambahkan pendidik yang memiliki NUPTK dan berasal dari satu pendidikan lain, memahami dan terampil dalam menggunakan aplikasi pengawasan, Zoom, dan komunikasi daring WhatsApp, memiliki gawai komputer dengan kamera, penyuara telinga, tripod, dan jaringan internet stabil. Nah, untuk gawai komputer ini kami minta kepada sekolah tempat Bapak Ibu mengawas yang harus menyiapkan, ya. Jadi Bapak Ibu nanti masuk, tinggal login ke web TKA-nya, buka Zoom-nya, maka Bapak Ibu sudah siap, gitu ya. Karena kemarin ketika kita simulasi gladi bersih itu kita sudah coba lakukan, ya, kita sudah lakukan pengawasan secara terprovinsi. Lanjut. Ini Bapak Ibu seperti yang tadi, ya. Jadi satuan pendidikan mendaftarkan pendidiknya sebagai calon pengawas ruang, lalu pengawas ruang melalui MKKS dan Sudin mengusulkan tempat bertugas, ya, secara silang antar satuan pendidikan. Lalu provinsi dan kota melakukan pemetaan, ya, pengawas ruang menggunakan data usulan dari MKKS atau dari Subrayon. Lalu kami nanti akan melakukan generate
ya, menjerat akun ke laman TKA untuk penyelia, penyelia dan pengawas ruang sesuai dengan kebutuhan. Lalu pemetaan pendamping penyelia, Dinas Provinsi melakukan pemetaan penyelia dan pendamping penyelia. Nah, Bapak Ibu lalu tingkat Zoom akan membuatkan event Zoom dan mendistribusikan link kepada penyelia, pendamping penyelia dan pengawas ruang sesuai dengan pemetaannya. Jadi nanti Bapak Ibu, insya Allah hari ini kami tanggal 27 Maret ini dikasih waktu sampai jam 23.59 untuk segera menyelesaikan distribusi pemetaan pengawas silangnya. Insya Allah kalau sudah selesai nanti tanggal 30 Bapak Ibu akan sudah bisa login dengan akun TKA-nya masing-masing di web tka.kemdikdasmen.go.id. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal login dengan menggunakan akun dan password yang sudah disiapkan oleh sekolah masing-masing. Nanti di situ Bapak Ibu akan ada namanya link Zoom untuk Bapak Ibu gunakan selama bertugas. Nah, pendaftaran pengawas ruang ini sudah dilakukan oleh sekolah masing-masing Bapak Ibu ya, sudah dilakukan. Lanjut, ini contoh pembagian pengurusan ruang, Bapak Ibu. Nanti silakan pengawasan ruangnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di website masing-masing itu Bapak Ibu akan sudah ketahuan Bapak Ibu akan bertugas di ruang mana, gelombang berapa, sesi berapa. Jadi Bapak Ibu bertugas kalau sudah surat tugas, Bapak Ibu akan mengawas sebanyak satu gelombang, gitu ya, satu gelombang. Namun di sistem karena memang keterbatasan event Zoom-nya, Bapak Ibu itu akan mendapatkan jadwal sesuai jumlah gelombang tempat sekolah Bapak Ibu mengawas. Jadi kalau misalnya sekolah A itu ada 4 gelombang, maka di website Bapak Ibu nanti, di akun Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu akan mendapatkan jadwal sebanyak 8 hari. Ya, 8 hari itu secara sistemnya. Namun kami sedang melakukan koordinasi dengan Pusmendik bahwa kami berharap Bapak Ibu mengawas sesuai dengan gelombangnya masing-masing. Ya, dengan gelombangnya masing-masing, namun nanti akun yang digunakan adalah akun pengawas silang pertama yang di gelombang 1 gitu ya. Jadi gelombang 1 nanti akunnya bisa digunakan oleh pengawas lain yang sudah ditugaskan sesuai dengan surat tugas gitu ya. Kenapa? Karena kami berharap Bapak Ibu pengawas silangnya ini tidak langsung 8 hari mengawas full di luar gitu ya. Jadi cukup 2 hari saja. Ya, ini coba kami sedang koordinasikan dengan Pusmendik. Kalau memang disetujui, insya Allah maka Bapak Ibu sesuai dengan jadwal yang disiapkan oleh sekolah masing-masing nanti tempat pengawasannya. Dan lokasi pengawasannya sudah ada di surat tugas yang disiapkan oleh Sudin masing-masing. Gitu ya, Bapak Ibu sudah bisa lihat nanti. Nah, nanti Bapak Ibu pengawas ruang yang sudah terpetakan oleh tim teknis wilayah dan tim teknis provinsi, Bapak Ibu akan melihat tuh jumlahnya. Nah, Bapak Ibu akan mengawas sejumlah sesi di sekolah tersebut. Kalau di sekolah tersebut ada 3 sesi, ya Bapak Ibu akan masuk Zoom sebanyak 3 sesi. Ya, jadi sesi 1, 2, dan 3. Alhamdulillahnya Jakarta kita yang 4 sesi hanya beberapa sekolah. Ya, hanya di Jakarta Utara sama di PKBM ya, SKB. Jadi alhamdulillah untuk SMP, negeri dan swasta yang lain ini rata-rata hanya 3 sesi, artinya sampai dengan jam 13.50. Ya, Bapak Ibu, petugas mengawasnya sampai dengan 13.50. Ini Bapak Ibu. Nah, yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, karena TKA ini berbeda dengan ANBK di mana waktunya dapat dimundurkan untuk ANBK, untuk TKA Bapak Ibu waktunya tidak dapat mundur. Jadi nanti anak-anak kita mulai jam 7, jam 6.30 ya. Jam 6.30 itu kita mulai misalnya disesuai dengan sesinya, maka Bapak Ibu harus sudah ada jam 6 tepat. Kalau misalnya kan kita mulai jam 7 ya Mas Gilang ya. Jam 7 sesuai dengan jadwalnya, bahkan Bapak Ibu harus ada di ruang lab itu atau di ruang ujian itu jam 6.30. Sudah login, ya, memastikan komputer proktornya aktif, tokernya aktif, Bapak Ibu, baru nanti anak-anak bisa langsung masuk login. Nah, Bapak Ibu pengawas silang, ketika Bapak Ibu mengawas silang, ada siswa yang telat selama kurang lebih 10 menit misalnya, 10 menit, maksimal 10 menit toleransinya. Ketika ada peserta didik yang telat lebih dari 10 menit, maka pastikan peserta didik itu tidak perlu ikut TKA hari itu. Langsung saja susulan. Kenapa? Karena otomatis waktunya terpotong 10 menit. Itu akan mengurangi waktu anak-anak ujian. Kecuali memang mereka memaksa. Pak, udah saya masuk aja sesuai dengan waktunya. Berarti waktu mereka akan terpotong tuh. Ya, waktu mereka terpotong. Kenapa terpotong? Karena jam 8.45 sesi 1 itu berakhir. Tidak ada perpanjangan waktu. Ya, 8.45 sesi 1 berakhir, tidak ada perpanjangan waktu. Kenapa? Nanti jam 9 jam 8.45 kita mulai jam 9.15 itu sudah kita mulai lagi sesi 2-nya. Ya, jadi tidak ada perpanjangan waktu. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu mengawas silang di satu sekolah, ya tiba-tiba bermasalah dengan internetnya,
sampai dengan jam 7:10, sesi 1 belum mulai, maka Bapak Ibu tinggal laporkan di Zoom meetingnya tersebut, Bapak Ibu lapor kepada penyelia dan pendamping penyelia bahwa pelaksanaannya belum dapat dilakukan karena pelaksanaan internet bermasalah. Gitu ya, sekolahnya belum siap, maka Bapak Ibu nanti menentukan bahwa itu nanti sekolah itu akan mengikuti susulan di bulan Mei, gitu ya. Jadi susulan tidak langsung. Berbeda dengan AMDK, Senin yang nggak bisa, Selasa bisa, Rabu kami bukakan. Jadi yang hari Senin nggak bisa, hari Rabu saya ikut lagi. Tapi untuk TKA, susulannya hanya di bulan Mei, tidak bisa di hari selanjutnya. Tidak bisa di gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4, tidak bisa. Ya, hanya di bulan Mei pelaksanaan susulannya. Maka pastikan Bapak Ibu, saya sampaikan tadi berulang-ulang, jangan sampai sekolah telat login anak-anak sampai lewat dari 10 menit. Karena itu akan mengurangi waktu anak-anak untuk mengerjakan soal-soal asesmen TKA-nya. Ketika soal-soal itu telat, Bapak Ibu, anak-anaknya stres karena waktunya habis sebelum mereka selesai, maka itu akan berpengaruh dengan nilai yang mereka dapatkan. Dan terinfo Bapak Ibu, TKA ini nilainya akan menjadi salah satu variabel untuk SPMB, ya, akan menjadi salah satu variabel untuk SPMB-nya. Maka Bapak Ibu mohon dampingi betul sekolah-sekolah tempat Bapak Ibu mengawas nanti bahwa pelaksanaan TKA ini jangan sampai ada yang telat. Ya, kenapa? Ketika anak telat 10 menit tadi saya sampaikan waktunya langsung terpotong 10 menit. Tidak ada tambahan nanti. Tidak tambahan Pak, jam 8.45 token itu tidak bisa rilis lagi. Ya, tokennya sudah tidak bisa rilis lagi. Itu sudah off secara nasional tokennya. Seluruh Indonesia, baik dari WIT, WIB, dan WITA, semuanya tokennya berbarengan. Jadi jam 8.45 selesai, maka token tidak akan rilis lagi jam 8.45. Kenapa saya sampaikan jam 10 menit itu telat nggak boleh masuk, Bapak Ibu? Yang kami takutkan, ketika jam 8.45, satu anak tempat Bapak Ibu mengawas, tiba-tiba komputernya mati atau terlog out. Maka mereka butuh login lagi. Ketika mereka login kembali, itu membutuhkan token. Dan tokennya tidak bisa rilis. Nah, ketika anak harus butuh token, itu nggak rilis, berarti mereka nggak bisa login. Maka dianggapnya tidak selesai tugasnya. Anak-anak statusnya sedang mengerjakan. Nah, artinya nanti materinya tidak selesai buat anak-anak itu. Kenapa? Karena setiap hari anak-anak itu akan ada 3 subtes, Bapak Ibu. Subtes pertama latihan 10 menit, subtes keduanya TKA-nya, di mana situ ada literasi, ada numerasi, ada matematika, dan bahasa Indonesia di hari yang berbeda. Lalu setelah itu ada survei karakter untuk hari pertama, lalu survei lingkungan belajar di hari kedua. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi mohon kami ingatkan kembali jangan sampai anak-anak telat lebih dari 10 menit. Itu Bapak Ibu. Lanjut, nah ini Bapak Ibu, skema pengawasannya. Ini sudah dilakukan oleh jenjang SMA dan SMK, bedanya kalau Bapak Ibu yang dari SMA SMK kemarin penyelihannya itu dari perguruan tinggi negeri, jadi perguruan tinggi seluruh Indonesia yang mengawasi. Nah, untuk SMP, SD, dan sederajat, penyelihannya disiapkan oleh Dinas Pendidikan, pendamping penyelihannya oleh Sudin. Ya, jadi skema pengawasan TKA-nya adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas terhadap hasil TKA, maka mekanisme pengawasan TKA sebagai berikut. Setiap ruang tes akan diawasi oleh pengawas ruang yang berasal dari sekolah lain. Pengawas ruang yang bertugas pada setiap ruang tes harus terhubung secara daring dengan penyelia melalui aplikasi konferensi video. Penyelia bertugas untuk memantau pelaksanaan TKA secara daring melalui aplikasi konferensi video. Lalu satu penyelia akan mengawasi 20 pengawas ruang yang akan dibantu oleh pendamping penyelia. Nah, ini Bapak Ibu untuk penyelia nanti sepertinya tidak sampai 20 pengawas. Ya, tidak 20 pengawas ruang, tapi bisa sekitar 30 pengawas ruang. Kenapa? Karena kita Jakarta penyelianya hanya dibatasi 100 orang penyelia untuk 4.000 orang. Ya, untuk 4.000 pengawas gitu ya. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti mengawasi anak-anak ya. Bapak Ibu mengawasi anak-anak, nanti Bapak Ibu akan diawasi oleh penyelia dan pendamping penyelia. Nah, itu Bapak Ibu. Lanjut. Ini Bapak Ibu rasio dan komposisinya. Satu pengawas ruang mengawasi maksimal 20 peserta TKA. Jika Bapak Ibu nanti loh Pak, kok di ruangan saya ada 25 orang, hanya karena peserta didiknya memang hanya 25. Itu Bapak Ibu hanya satu orang nggak masalah. Ya, kami maklumi. Tapi kalau peserta satu sekolah itu lebih dari 25 orang, maka pengawas ruangnya di ruang itu harus ada 2. Ya, harus ada dua orang pengawas ruangnya. Ya,
Lalu satu penyelia, ini ada 20 pengawas ruang, satu pendamping penyelia, satu penyelia. Jadi nanti penyelia dan pendamping penyelia totalnya sama 100 orang, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini skemanya, ini sudah kami coba atur di pemetaannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal cek di websitenya, tanyakan ke operator sekolah untuk TKA-nya Bapak Ibu sudah ditugaskan di mana, gitu ya. Nah, tata letak kamera pengawas ruang ini sudah kita uji coba pada saat gladi bersih kemarin, ya. Bentuknya harus seperti ini, Bapak Ibu harus mengawasi betul apakah tata letak kamera pengawasan ruang ini sudah sesuai dengan eh, yang diminta oleh Pusmedik, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi lihat Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu ngecek ke ruangannya seperti ini ya, Bapak Ibu kalau sudah sesuai, maka ini sudah bisa siap melakukan pelaksanaan TKA-nya, gitu ya. Lanjut, nah ini ilustrasi pengawasan TKA-nya Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu pengawas ruangnya sedang mengawasi anak-anak yang sedang ujian ya. Lalu Bapak Ibu ada sini ada pendamping penyelia, lalu pendamping penyelia ada penyelia pengawas. Ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu akan ada dua orang yang mengawasi gitu ya. Gitu. Nanti dari Dinas Pendidikan bisa masuk ke link mana saja sesuai dengan Bapak Ibu monitoring apakah mau langsung ke sekolah atau melalui Zoom meeting juga gitu ya. Nah, ini ilustrasi pengawasannya Bapak Ibu. Jadi semuanya direkam. Apa yang terjadi di ruangan itu akan direkam oleh penyelia, ya. Apa yang terjadi di ruangan itu akan terekam oleh penyelia, ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu mempermasalahkan bentuk kursi anak-anaknya, ya. Jadi mau lurus ke depan semua boleh, letter U boleh. Yang penting adalah anak-anak nyaman dan pastikan Bapak Ibu anak-anak tidak melakukan kecurangan, ya, tidak melakukan nyontek, walaupun komputer berdasarkan Bapak Ibu wajib mengingatkan karena nanti Bapak Ibu akan menandatangani surat fakta integritas. Tugas unsur yang terlibat dalam pengawasan ini tingkat pusat Bapak Ibu, ya ini sudah kami lakukan ya di nasional, di tingkat provinsi, ya ini sudah kami lakukan Bapak Ibu. Jadi berkoordinasi dengan tingkat pusat, tingkat kabupaten kota terkait pengolahan data penyelia di Taman TKA, penyiapan akun Zoom, berorientasi sejumlah peserta penyelia, serta mengidentifikasi kebutuhan penyelia dan cadangannya minimal 10%. Ya, ini sudah kami lakukan. Ini sudah memetakan penyelia berdasarkan global organisasi sudah juga kami lakukan Bapak Ibu. Jadi semua ini sudah kami lakukan. Nah, yang Bapak Ibu nih ya. Ini tugas pengawas ruang. Berkoordinasi dengan pendamping penyelia dan penyelia, memastikan gawai atau komputer ya, penyuara telinganya atau headsetnya. Jika Bapak Ibu bertugas di satu ruang berdua, maka Bapak Ibu minta menggunakan earphone Bluetooth ya. Ya, Bluetooth. Jadi yang kiri aja kan earphone Bluetooth ada dua tuh, ya, yang terpisah. Jadi yang satu di telinga Pak saya misalnya di telinga saya, yang sebelah kirinya di telinga Mas Gilang gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika dipanggil oleh penyelia atau dipanggil oleh pendamping penyelia, Bapak Ibu bisa mendengar dua-duanya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu menggunakan speaker, nanti akan mengganggu anak-anak. Yang nanti yang mengerjakan nanti akan terganggu suara-suara ketika kami penyelia memanggil Bapak Ibu, ya. Lalu penyangga kamera dan internet yang digunakan untuk konferensi video memadai. Bergabung dalam konferensi video sesuai jadwal dan pemetaan, menyesuaikan nama akun konferensi video sesuai dengan format, nanti formatnya akan disampaikan, mengakomodasi permintaan terkait pengawasan dari pendamping penyelia atau penyelia selama tes berlangsung, menjalankan pengawas ruang ujian sesuai pedoman penyelenggaraan TKA, mencatat pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh peserta TKA pada laman TKA, membuat berita acara pengawasan. Nah, Bapak Ibu nanti berita acara pengawasan sama pelanggaran tata tertib Bapak Ibu input di web TKA sesuai dengan akun yang diberikan oleh sekolahnya, ya. Jadi tercatat di labnya, Bapak Ibu. Pengaturan Zoom meetingnya nanti Bapak Ibu tahap persiapan penyelia dan penyelia menerima akun laman TKA dan akun Zoom terlisensi, ya Bapak Ibu. Jadi pendamping penyelia membuat grup WA dengan penyelia dan pengawas ruang, cek kesiapan pengawas dan ruang tes, melaksanakan simulasi atau gladi bersih. Penyelia membuat dan mendistribusikan undangan Zoom pengawas melalui laman TKA, berkoordinasi dalam grup WA, memastikan kesiapan dan kehadiran dalam pengawasan dengan Zoom meeting. Ini tahap pelaksanaannya, tahap persiapan insya Allah Bapak Ibu nanti kalau sudah selesai di tanggal 30 nanti, Bapak Ibu akan terundang oleh grup penyelia masing-masing sesuai dengan tugasnya ya. Saya harap Bapak Ibu pengawas silang yang sudah ditugaskan itu nomor handphone yang didaftarkan oleh sekolah aktif, WA-nya aktif, dan emailnya juga aktif. Hari pelaksanaan, jadi penyelia membuka link Zoom 30 menit sebelum pelaksanaan tes.
pendamping dan pengawas ruang hadir dalam Zoom meeting 30 menit sebelum pelaksanaan tes sesuai dengan undangan dan jadwal. Melakukan recording lokal dengan gelar review ini untuk penyelia ya. Penyelia, pendamping dan pengawas ruang melakukan tugas kewenangan masing-masing sesuai dengan yang tertera pada juknis pengawasan. Selesai ujian, penyelia menyimpan hasil recording proses pengawasan pada setiap sesi dan memastikan hasil recording pengawasan dapat dibuka kembali untuk proses verifikasi jika terjadi pelanggaran selama proses pengawasan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi recordingnya Bapak Ibu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti posisi anak-anaknya, jadi galerinya anak-anak posisi seperti ini. Jadi bukan cuma satu orang yang mengerjakan, tapi semua satu ruangan itu sudah mengerjakan posisi seperti ini ya di galeri. Jadi ada beberapa sekolah, beberapa ruang yang sedang online, bukan merekam hanya satu orang saja atau satu ruang saja. Ini tugasnya penyelia Bapak Ibu. Baik, demikian Bapak Ibu informasi terkait kepengawasan. Silakan Bapak Ibu itu yang dapat saya sampaikan ya. Jika memang Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan saya akan berikan waktu untuk bertanya Bapak Ibu. Nanti silakan yang ingin bertanya Bapak Ibu langsung rasain saja ya, karena waktu kita hanya sampai dengan jam 9, nanti ada sesi keduanya jam 9 tepat untuk teman-teman yang lain. Silakan dari SMP Islam Al-Azhar 22 ya. Silakan Pak, monggo Pak. Saya buka Pak. Ya, Assalamualaikum Sudah, Pak. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pak. Indra, mohon maaf, Siapa? seandainya ada murid yang disabilitas gitu, atau kecelakaan pada saatnya, sementara pelaksanaannya di lantai 4, apakah pengawas harus bolak-balik atau seperti apa? Terima kasih. Nah, ini insiden ya Pak. Ya, insiden. Insiden yang kami harapkan tidak terjadi ya Pak. Ya, Ya kalau memang mudah-mudahan. itu terjadi Bapak Ibu, silakan saja berkoordinasi antara pengawas silang dengan sekolahnya, ya dengan sekolahnya. Jadi kalau memang anak itu labnya posisi di atas dan anak tersebut tidak bisa masuk ke labnya, maka Bapak Ibu bisa menerapkan anaknya mungkin di ruang khusus di bawah yang memang anak bisa ikut gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu anaknya masuknya kondisi rumah sakit dan ingin melaksanakan hari itu, berarti sekolah harus menyiapkan itu, menyiapkan pengawas ruangnya, menyiapkan timnya untuk misalnya anaknya ujian di rumah sakit seperti zaman UN dulu ya. Zaman UN dulu saya ingat betul, saya mengawasi satu anak di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Lalu juga kemarin pas OSN SMP Penabur itu ya Jakarta Barat, itu anaknya cacar, itu pengawas silangnya nungguin di depan rumah, di depan kamarnya, anaknya lagi mengerjakan itu ya. Jadi kita juga ada pengawas silangnya, bisa kita tentukan seperti itu. Kalau memang ini insidental ya Pak, yang penting harus langsung segera dilaporkan Pak, biar kami bisa melihat kondisi seperti apa gitu. Berarti dari Gitu ya Pak ya. pengawas silang ya, bukan dari sekolah penyelenggara pengawasnya. Sekolah penyelenggara Oke. berkoordinasi dengan pengawas silang. Siap. Nanti pengawas silangnya kan akan ngomong ke penyelia dan pendamping penyelia Pak. Oke, siap. Makasih Pak Indra. Ya gitu Pak ya. Ya, Sama-sama. Bu Ana 138 silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Mohon maaf Pak, mau tanya. Dari sekolah Ya. kami, ini ada satu guru yang sudah ditugaskan. Dan ternyata kan sebelum Lebaran itu, beliau itu kecelakaan. Apakah bisa diganti Pak? Mbak, Ibu cek sama SMP 138 wilayah Jati 1 ya? Iya. Koordinasi dengan Pak Rifki ya? Oh, Segera ya, selamat. Oh, iya baik Pak. segera ya Bu ya. Ya, Karena baik. pemetaan hari ini harus selesai. Ya, baik Ya. Pak. Ya, makasih. Silakan, Bu. Sama-sama. Bu Tia, SMP SIS, silakan. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya itu pada tanggal 6 sampai dengan 7, memang kami kan memang international school ya Pak ya, jadi kami memiliki ujian lain, yaitu ujian AJIS. Pada 6 sampai 7 kami memiliki ujian oral. Nah, sampai sekarang kan memang belum ada pemetaannya ya Pak ya. Apakah ketika misalnya pada 6 sampai 7 itu saya tidak bisa, apakah misalnya bisa di switch dengan yang lain, jadi saya di tanggal yang lain gitu Pak? Nanti koordinasi dengan sekolah tempat mengawasnya ya. Ketika memang ditugaskan di situ, nanti Bapak Ibu sila koordinasi dengan pengawas silang berkoordinasi dengan sekolah tempat Bapak Ibu mengawas. Jadi, Ya. Jadi nanti tukarannya di sana. ada yang tukar gitu ya, nggak apa-apa berarti. Iya, karena kalau misalnya kalau di sekolah itu ada pengawas silang 3 orang 4 orang, ya Bapak Ibu bisa berkoordinasi berempat itu. Kalau begitu. Ya. Gitu. Nah, ya. Pak Mari. Terima kasih. Silakan Pak Iqmal SMP 4.
Sudah Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. Pak Pak Indra, Iqbal. berdasarkan pengalaman kemarin pada saat gladi bersih, itu di Hmm. komputer Proktor itu kan ada status pesertanya itu kan sedang mengerjakan Pak, gitu. Hmm. Nah, pada saat di ANBK itu yang sedang mengerjakan padahal dia sudah selesai itu bisa diselesaikan oleh Proktor, tapi pada saat gladi bersih kemarin tidak ada tombol untuk diselesaikan oleh Proktor. Nah, pertanyaan saya, kalau ada status siswa yang sedang mengerjakan, apakah dia akan tersubmit otomatis atau bagaimana, Pak? Baik, makasih Pak Iqbal. Ya, ini mekanisme TKA ini sama dengan mekanisme OSN, Pak. Jadi OSN itu berbeda dengan ANBK di mana Bapak Ibu nanti ada namanya pos selesai. Ya, saya membuka pos selesai, nanti sekolah tinggal mengklik selesai gitu ya. Nah, untuk TKA ini sama dengan OSN menggunakan waktu tadi. Kalau memang waktunya sudah habis, itu otomatis langsung terselesaikan. Dan jawaban anak-anak sudah otomatis tersimpan. Ya, walaupun di situ statusnya sedang mengerjakan. Ya, nanti mereka akan diselesaikan otomatis oleh pusat. Ya, jadi tim provinsi tidak bisa menutup juga. Jadi terpusat langsung pusat nanti menutup track, ya ditutup dia, dianggapnya selesai. Makanya saya sampaikan, jangan sampai nanti anaknya telat masuk. Kenapa? Nanti kalau mereka tidak selesai, statusnya seperti itu tuh, sedang mengerjakan. Nah, kalau mereka sedang mengerjakan di kasusnya di Sulingjar atau di survei karakternya, mungkin tidak terlalu bermasalah. Kalau mereka belum selesai di pelaksanaan TK-nya, di matematika atau di numerasinya atau di bahasa Indonesianya, itu kan akan mempengaruhi nilai mereka. Gitu. Makanya Bapak Ibu kami harapkan ya tadi saya sampaikan 30 menit sebelum mulai Bapak Ibu sudah hadir, sudah memastikan udah oke. Nanti Bapak Ibu pengawas silang yang akan memastikan ini sekolah ini siap nggak melaksanakan sesi satunya. Bisa langsung atau bisa diundur di tahap selanjutnya di susulan gitu. Jadi Bapak Ibu pengawas silang ini bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan TKA di sekolah itu, menentukan apakah pelaksanaan TKA-nya itu dapat dilanjutkan atau tidak gitu ya gitu karena Bapak Ibu yang bertanggung jawab nanti masalahnya gitu. Baik, Gitu terima kasih. Pak Akmal ya. Ya, terima kasih, Pak. Silakan dari SMP 105 Pak Ari. Oh, ini Pak Bapak Kepala Sekolahnya langsung nih. Enggak Pak. Terima kasih Mas Indra, mohon izin Siapa? terkait dengan pendamping penyelia itu nanti apakah ada istilahnya kayak pembinaan khusus gitu atau bagaimana Mas? Ya, untuk pendampingnya insya Allah setelah kami petakan ya Pak, tanggal 30, 31 itu insya Allah kami coba undang tim penjaga kan cuma 100 orang tuh Pak, jadi agak mudah gitu ya. Berbeda dengan pengawas silang yang ribuan, ya, makanya kita gunakan hari ini gitu ya, supaya nanti tidak bentrok. Insya Allah nanti pendamping penyelia juga akan kami lakukan pendampingan Pak. Pendamping penyelia dan penyelianya akan kami lakukan pendampingan. Insya Allah tanggal 30 lah nanti ketika kami selesai melakukan pemetaan besok gitu, nanti kami akan undang penyelia dan pendamping penyelianya Pak. Oke, Gitu. terima kasih Mas Siap. Indra. Itu aja. Iya, makasih Pak. Siap, makasih banyak Pak. Terima kasih, mohon izin Pak. Silakan Mas Pandu. Ya, Pandu udah dibuka tuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Izin Pak Indra mau bertanya. Di surat tugas yang untuk pengawas silang itu, SMP kami baru terdistribusi 6 orang pengawas, Pak. Sedangkan dari informasi barusan bahwa kalau di ruangan itu lebih dari 20 siswa, maka perlu 2 pengawas. Nah, izin Pak, kita baru terdistribusi 6 orang pengawas silang dari sekolah lain, masih kurang 6 lagi, Pak, berarti. Gitu, Pak Indra. Makasih. Itu udah di surat tugas atau di website TK-nya? Di surat tugas, Bapak. Di surat tugasnya. Oke, nanti udah Pak Ari, lab school Pak Ari. Nanti kita coba ada cadangannya Pak Ari ya. Nanti kan Pak Ari di selaku subrayonnya itu akan mencoba dari JT1 ya. Nanti kita coba cek ya Pak. Iya, Pak Ari ya. Siap, Oke, siap. siap. Makasih. Nanti coba kita lihat ada cadangannya atau tidak. Oke, itu Bapak Ibu. Butia ada lagi disampaikan? Butia, masih ada yang sampaikan? Enggak ada. Oke, Lohen. Ada. Oke, ada. Silakan Bu. Sebetulnya memang ada satu pertanyaan lagi sih. Ini memang kalau misalnya diambil pahit-pahitnya gitu ya Pak. Bapak kan tadi berbicara bahwa kalau misalnya
ada yang telat, misalnya 10 menit kan Bapak bilang tadi katanya akan lebih baik jika dimundurkan saja pada bulan Mei ya Pak ya. Dan itu hanya Mm-mm. jadi pada bulan Mei. Nah, yang saya takutkan apabila nanti pada bulan Mei juga misalnya pahit-pahitnya si anak tersebut atau misalnya satu sekolah tersebut karena telat 10 menit yang Bapak bilang tadi akan lebih baik pada bulan Mei. Bagaimana jika itu terjadi lagi pada bulan Mei? Misalnya telat lagi nih, itu bagaimana ya Pak penanggulangannya? Mohon maaf, ini anak lagi berisik. Terima kasih Pak. Ya, kan harusnya menjadi pelajaran sekolah ya. Kalau sudah telat, sudah disampaikan bahwa aplikasi TKA ini berbeda dengan NBK. Ada konsekuensi waktu yang harus dipahami oleh sekolah dan pengawas silang serta sekolah-sekolah tempat penyelenggara TKA-nya. Karena ini berbeda dengan AN, ya. Karena memang ini ada nilai individual terhadap peserta didik. Jadi kami sampaikan mulai hari ini tanggal 30 anak masuk, ya, nanti mulai masuk, sampaikan kepada peserta TKA-nya kelas 12-nya itu telat, sampaikan berulang-ulang, tidak boleh telat, tidak boleh telat. Pihak sekolah yang menyampaikan, Bapak Ibu pengawas silang yang hari ini ikut Zoom hari ini, sampaikan kepada nanti manajemen sekolahnya bahwasanya tidak bisa, gitu ya, tidak bisa telat, harus tetap sesuai dengan waktunya. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi hasil yang akan dimiliki oleh anak-anak. Kami takutkan Bapak Ibu, anak sudah belajar, sudah les segala macam, tiba-tiba karena ketelatan mereka tidak bisa ikut TKA-nya, Bapak Ibu. Baik, satu orang penanya lagi, Bapak Ibu sudah jam 8.58. Bu Risti Ayu, silakan. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin tadi penjelasan dari Bapak terlewat oleh saya. Bagaimana jika nanti di tengah jalan siswa itu lockout sendiri, Pak? Apakah bisa masuk lagi? Atau token itu hanya sekali saja atau bisa diperbarui berapa menit sekali? Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Risti. Selama waktu pelaksanaan jam 7 sampai dengan jam 8.45, ketika anak terlogout, maka proktor bisa mereset login peserta, lalu memberikan token kembali, ya, sampai dengan jam 8.45. Ketika jam 8.45, token sudah tidak rilis, gitu ya. Jadi anak kalau sudah terlogout jam 8.45, itu anak tidak bisa login kembali. Kenapa? Karena tokennya sudah tidak rilis, gitu Bu Risti ya. Jadi kalau selama pelaksanaan nih, hari pertama jam 7.20, kok tiba-tiba kelogout anak, segera proktornya lakukan reset login, lalu rilis tokennya, berikan lagi anaknya untuk segera login kembali, gitu ya, segera login kembali. Dan sampaikan ke anak-anak, tahan untuk tidak keluar kamar mandi. Kenapa? Karena waktu mereka akan terpotong, ya. Tahan, jangan sampai keluar mandi anak-anak yang mau ke kamar mandi, ke toilet sebelum pelaksanaannya, gitu. Sebelum pelaksanaan, ayo silakan pipis dulu sana keluar, gitu ya. Jangan sampai dari pelaksanaan, Pak izin ke toilet, itu akan mengurangi waktu mereka. Sampaikan seperti itu, jadi Bapak ya. Baik, itu Bu Risti. Satu lagi dari SMP 27 Pak Rizal. Terakhir ya Pak ya. Silakan Pak Rizal. Pak Rizal, sudah saya bukakan? Ya, siapa Pak Indra, makasih Pak Indra. Izin Pak untuk masalah tadi pertanyaan anak inklusi Pak, di lapangan mungkin bagi pengawas. Kan anak itu huruf aja nggak hafal, apalagi dia memasukkan nomor peserta. Ini teknisnya gimana? Atau misalnya di dalam perjalanan anak inklusi itu, ya nama anak inklusi ya Pak ya. Tadi kata Pak Indra, dia keluar itu. Dia mau kencing, mau apa, terus nggak balik-balik, namanya anak inklusi nih Pak. Nah ini teknisnya apakah pengawas silang boleh memasukkan nomor peserta sehingga dia bisa login sampai logoutnya, atau bagaimana teknis di lapangan untuk anak-anak yang inklusi yang mengikuti TKA? Izin Pak Indra, makasih. Oke, baik. Nah, ini tugas pengawas silang nih Bapak Ibu. Ya, pengawas silang nih untuk anak-anak inklusi nih, ya. Perhatikan nanti Bapak Ibu sekolah wajib menginformasikan kepada pengawas silangnya. Ya, nanti Bapak Ibu hari Jumat besok itu kan libur ya. Yang Jumat besok itu libur, maka Bapak Ibu nanti yang ditugaskan sesuai dengan surat tugasnya, Bapak Ibu hari Kamis, ya hari Kamis Bapak Ibu ke sekolah tempat Bapak Ibu mengawas nanti, ya Bapak Ibu melihat nanti kondisinya, zoomnya sudah disiapkan belum, gitu ya, terus ruangannya sudah oke belum, kameranya sudah belum, Bapak Ibu bisa ngecek nanti. Jadi ketika hari Senin pelaksanaan, Bapak Ibu tinggal ongoing, gitu ya. Jadi hari Kamis kalau bisa Bapak Ibu nanti ke sekolah tempat Bapak Ibu akan mengawasi silangnya, gitu ya. Nanti kami akan coba koordinasikan dengan bidang untuk membuat surat edaran terkait Bapak Ibu pengawas silang untuk mengunjungi sekolah-sekolah tempat Bapak Ibu bertugas sesuai dengan surat tugas. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu. Oke baik Bapak Ibu, sudah jam 9:01. Mohon maaf waktunya sudah habis karena ada 4 sesi hari ini.
ya. Ini untuk wilayahnya Bapak Ibu, untuk selatan memang udah dibagi per wilayah Bapak Ibu ya. Ya, makasih Bu Astin. Jadi wilayahnya hari yang pagi ini adalah pengawas silang JP1 dan JT1. Nanti yang wilayah lain dimulai jam 9.30 kalau nggak salah Mas Gilang ya. Baik Ibu Bapak, terima kasih banyak. Saya berdoa semoga pelaksanaan TKA pertama kali untuk jenjang SMP tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Tugas Bapak Ibu sebagai pengawas silang juga berjalan dengan baik sehingga tidak ada pelaksanaan TKA susulan bagi sekolah tempat Bapak Ibu mengawas nanti. Mari kita berdoa sama-sama Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan secara berintegritas dan sukses. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Pak Indra. Izin live ya. Sama-sama Bu. Yuk silakan Bapak Ibu. Izin live ya Bapak Ibu. Yang di perjalanan pulang kampung hati-hati Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih? Kok nggak bisa keluar? Nggak bisa. Jom. Nggak bisa keluar Pak Indra. Lift aja Bu. Izin keluar Pak Indra. Ya Bu, ya kan silakan Keluar Pak. Pak Indra. Monggo silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih sama-sama Bapak Ibu. Ya, Terima kasih silakan Bapak. Ibu. Terima kasih sama-sama. Mohon izin Pak Indra mau bertanya, apakah untuk wilayah 2 Jakarta Selatan udah dimulai Pak? Halo Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Indra. Baru JP1 sama JT1 Bu. Kalau JS2 jam berapa Pak? Lihat di jadwal Ibu, kan ada di jadwalnya, kan udah di-share. Assalamualaikum, izin live ya. Maaf Ibu, boleh saya minta Zoom-nya? Soalnya saya belum bergabung di itunya Bu, di WA-nya. Ibu, kepala sekolah yang Ya. kirim linknya, Bu. Kepala sekolah udah kirim, Ibu, ke grup masing-masing. Iya. Iya. Tapi saya bergabung di sini. Oh, maksudnya link yang untuk Zoom itu dikirim ke kepala sekolah. Jakarta Timur jam berapa, JP1 jam berapa, Jakarta Selatan. Di link yang dikirim kemarin, Bu, dikirim ke kepala sekolah nggak? Iya dikirim, tapi saya bergabungnya di sini linknya Pak. Oh, keluar dulu, Bu. Ini belum masuk soalnya. Bu Angel, itu saya kirimkan di chat Ibu, boleh dicek. Baik Untuk Ibu, terima JS, kasih. JS2 jam 2 ya Bu? Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. JS2 jam 2, waduh. Saya izin keluar. Enggak, Mama udah rapi, Mama lagi mau keluar. Chat ya, tunggu.